kita sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja. Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama kali. Guys, kita ada tugas nih. Tugas apa tuh? Disuruh bikin presentasi tentang dampak media sosial bagi remaja. Lah gampang, Mestos tuh jelek, bikin orang mas belajar, canduan, dah gitu aja. Tapi nggak semuanya jelek. Aku juga kadang dapat materi dari YouTube atau Instagram. Betul sih, kita nggak boleh menyimpulin dari sisi aja. Mungkin bisa dari berbagai sudut pandang. Nah, betul banget. Aku malah jadi lebih pede untuk upload karya. Jadi, media sosial ada positifnya juga. Nah guys, jadi intinya kita tuh jangan buru-buru ngejudge, dengerin dulu, kumpulin faktanya, baru deh kita ambil kesimpulannya. Nah, itu dia. Kalau kita langsung ngecek buruk, nanti malah hasilnya tuh malah jadi nggak adil. Tapi buktinya jelas kan, semua orangnya scroll TikTok sampai lupa waktu. Tapi kan itu baru pengamatan, nggak bisa langsung dijadiin bukti. Ini buktinya, katanya 60% remaja merasa media sosial membantu belajar, tapi 40% terganggu fokusnya. Jadi sebenarnya ada plus minusnya gitu. Jadi bukan soal sosial media itu baik atau jahat, tapi bagaimana cara kita memakainya, baik itu buat belajar, mencari karya, atau mencari informasi. Aku juga sempat tanya ke beberapa temen-temen, ada yang bilang jadi semangat belajar karena lihat konten edukasi, ada juga yang bilang jadi males karena kebanyakan scrolling, jadi hasilnya tuh beda-beda. Kenyataan sama aja kan, banyak kecanduan. Tapi berpikir kritis itu bukan soal langsung menerima atau langsung nolak. Berpikir kritis itu kita harus melihat dari semua sisi, cari data baru bisa simpulin. Mungkin maksud Bima itu benar, cuman caranya aja yang cepat. Kita harus belajar dari sini. Ya maaf, mungkin aku aja yang kebawa emosi. Jadi, poin positifnya itu bisa kita bilang dapat mempermudah komunikasi dan wadah pengetahuan. Nah, jadi dampak negatifnya itu, yang pertama itu membuat kecanduan, yang kedua nyebar hoaks, dan yang ketiga membuat kita jarang ngomong secara langsung. Nah, jadi solusinya kita itu harus bisa mengatur waktu untuk main medsos, dan kita harus bisa menyaring informasi yang kita dapatkan. Plus biasain mikir kritis, jadi kalau dapat info tuh jangan langsung percaya, cek dulu kebenarannya. Oke deh, aku salah. Ternyata ditimbang-timbang, baik juga sisi positifnya. Nah, gitu dong. Jadi, apa yang bisa kita dapat dari hari ini? Nah, intinya ada 3. Yang pertama, tanya dulu. Yang kedua, cari bukti. Dan yang ketiga, baru disimpulin. Betul sih, kalau semua orang berpikir kritis, kita tidak akan mudah terpengaruh oleh hoaks dan provokasi. Yuk, kita kesempatan bareng-bareng. Jadi kita harus berpikir kritis, bukan ikut-ikutan. Chao, adiós, y nuestra historia se terminó. Empiezo por el final.